Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Azriana dengan NPM 247822009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 2A. Di sini saya akan membuat video hands-on mata kuliah jaringan komputer yaitu Cisco Packet Tracker 9.2.9 yaitu Examine the ARP Table. Di sini terdapat addressing table-nya dan ada 3 tujuan, yaitu part 1 examine an ARP request, part 2 examine a switch MAC address table, part 3 examine the ARP process in remote communication. Jadi pada aktivitas ini kita akan view PDU, melihat PDU gitu, yang device-nya itu sudah dikonfigurasi. Terus kita akan melihat informasi PDU di dalam simulasi mode dan kita akan menjawab serangkaian pertanyaan tentang data yang akan nanti kita kumpulkan. Instruksinya part 1 yaitu examine an ARP request. Step 1 generate ARP request by ping 172.16.31.3 from 172.16.31.2. Jadi kita klik yang PC IP-nya itu 172.16.31.2 ini. Ini dia 31.2. Oke. Terus kita buka desktop, lalu kita ke command prompt terlebih dahulu. Setelah itu untuk menghapus tabel ARP kita akan perintahkan ARP -d terlebih dahulu untuk mendelete ARP-nya. Kemudian kita akan masuk ke mode simulasi. Ini dia mode simulasi, lalu ke ini lagi command prompt. Ini dikecilin aja. Di sini kita akan mengeping PC lain yaitu dengan IP 172.16.31.3. Ya, bentar. Nah, di simulasi mode ini dapat kita lihat terdapat dua type, yaitu ICMP dan ARP. Nah, dua PDU ini tujuannya yaitu untuk mengirimkan bingkai siaran ARP untuk menemukan alamat MAC tujuan gitu. Terus ini kan ada dua paket ya, ada yang warna ungu dan ada yang warna hijau. Kita klik capture or forward ini. Nah, ini paketnya ini berpindah ke switch, tetapi yang tadinya 2 sekarang hanya 1 saja. Kenapa? Karena ARP PDU ini memindahkan switch, sementara ICMP PDU menghilang menunggu balasan dari ARP-nya, maka hanya ARP saja yang ada di switch. Selanjutnya kita akan open the PDU and record the destination MAC address. Kita buka ininya, PDU information-nya, lalu jawab pertanyaannya. Is this address listed in the table above? Jadi apakah MAC address ini apakah MAC address ini mana ya? Nah, destination MAC address-nya ada di tabel di atas ini. Ini dapat kita lihat belum ya? Ini hanya FFF saja ini.
karena komputer itu belum tahu MAC address tujuannya gitu, makanya dia masih di broadcast. Terus how many copies of the PDU did switch which one MAC? Ini ada 3, tiganya itu dari sini, nih dia, nih pada layer 1. Jadi salinan PDU itu ada 3 karena switch itu mengirim broadcast ke semua port kecuali yang dari sumbernya, port asalnya gitu. Ini ada 3 ya, ada fast ethernet 0/2, fast ethernet 0/3, dan gigabit ethernet 0/1. Selanjutnya, what is the IP address of the device that achieved the PDU? Apa alamat IP device yang menerima PDU? Itu adalah yang menerima, ini dia destinationnya, yaitu 172.16.31.3, karena hanya dia yang cocok dengan alamat IP yang dicari dalam ARP-nya. Selanjutnya, open the PDU and examine layer 2. What happened to the source and destination MAC address? Ini yang terjadi yaitu sumber tujuannya itu masih FF ini ya. Terus tetapi seharusnya nanti dia akan berubah ke sesuai tujuannya. Lalu klik capture or forward until the PDU returns to 172.16.31.2. Kita klik lagi ininya. Ini dapat kita lihat apakah kemana ini paketnya akan terkirim ya. Nah, dianya ada 3 ya, ada ke router, ada ke PC 172.16.31.4, dan ke PC tujuannya yaitu 172.16.31.3. Pertanyaannya, how many copies of the PDU did the switch make during ARP replay? Berapa banyak salinan PDU yang dibuat oleh switch selama balasan ARP? Hanya ada 1 di sini karena tujuannya itu kan hanya 1 yang kita ping tadi itu. Terus sedangkan yang di router dan di PC yang sebelah ini kan ada tanda silang ya. Berarti ini bukan tujuannya. Step yang kedua, examine the ARP table. Di sini kita memperhatikan bahwa paket ICMP itu ada ya. Enggak, tidak ada. Terus open PDU and examine the MAC address. Terus do the MAC address of the source and destination align with their IP address. Apakah alamat MAC sumber dan tujuan sesuai dengan alamat IP-nya? Ini dilihat di bagian ini, di device 31.3, karena ini adalah tujuannya ya. Ini nah, di sini dapat terlihat yang tadinya FFF sekarang ada MAC address-nya. Kita samakan apakah benar. Untuk destination IP, untuk MAC address-nya di bagian ini 00C itu adalah punyanya ini 172.16.31. Ya, sesuai ya.
Terus dari ini nih 0060 terakhirnya 49 0060 ini 493 sesuai dengan IP. Jadi IP dengan MAC address-nya sudah sesuai. Kemudian tadi tuh sampai yang ini. Jadi untuk MAC sumber dan tujuannya sudah ada dan alamatnya ya sudah sesuai, MAC address sesuai dengan yang ada di tabel ini ya. Terus perintah selanjutnya yaitu switch back to real time and the ping completes. Kita ke real time kembali, mode real time. Lalu klik lagi PC yang 31.2 ini. Terus kita perintahkan ARP min A. Nah, di sini ada pertanyaannya, to what IP address does the MAC address entry correspond? Buka ini kan ke command prompt ini, terus ke alamat IP manakah entry alamat MAC sesuai. Ini dapat dilihat yaitu ini adalah tujuannya internet address-nya ya. Jadi 172.16.31.3. Kemudian in general, when does an device issues an ARP request? Kapan sebuah perangkat mengirim ARP request? Jadi saat ingin kirim data ke IP tertentu, ke IP ini yang tadi kita pin, terus awalnya kan masih FFF tadi itu MAC address-nya, terus kemudian maka dapat kita lihat ini sudah berhasil terkirim, jadi MAC address-nya sudah terlihat ya, sudah terdeteksi. Selanjutnya untuk part yang kedua, examine a switch MAC address table. Step satunya generate additional traffic to populate the switch MAC address table from 172.16.31.2 kita ping ke ini 31.4. Coba di ping untuk PC yang ini ping gini aja. Bedanya titik 4 ya. 34. Enter. Nah, ini sudah. Ini berhasil, bisa ya. Selanjutnya klik PC 10.10.10.2. Ini dia PC-nya. Kita open ke command prompt, lalu kita coba ping 10.10.10.3. Enter. Nah, ini udah berhasil. Terus pertanyaannya, how many replies were sent and received? Berapa banyak balasan yang dikirim dan diterima? Ini dapat kita lihat yang send ini 4 dan received ini ada 4 juga. Jadi 4 yang terkirim dan 4 yang diterima. Selanjutnya, step yang kedua, examine the MAC address table on the switches. Klik switch 1 di CLI-nya. Ini. Kemudian enter, kita enter, lalu kita masuk dulu ke enable. Enter, barusan kita coba perintah ini dia. Perintah show MAC pakai tab saja. Bisa sih. MAC address table, dah. Enter. Nah, ini dapat kita lihat
ada 4 ya yang sudah riwayat tadinya itu. So ini make address table. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Do the entries correspond to those in the table above? Iya, terlihat ini dapat kita lihat ada MAC address-nya ya dari ini ada port-portnya juga, terus ini type-nya dan sesuai dengan portnya MAC address-nya ini. Kemudian klik switch 0 dan CLI tab. Switch 0, terus kita ke CLI lagi, terus sama seperti yang tadi, enable terlebih dahulu, terus habis itu kita show make pakai tab address table, enter. Nah, di sini hanya ada 3. Lalu pertanyaannya, do the entries correspond to those in the table above? Dari table ini ya. Kita perhatikan apakah sama port dengan MAC address-nya. Di sini untuk gigabyte 0/1 yaitu adalah akhiran MAC address-nya 25501. Oke, sama ya. Ini dengan yang mana ini? Switch 0. Ini gigabit router. Bentar. Ini router 0. Router 0 ke gigabit 0/0. Kan? Nah. satu, terus ini 0/1. Oke. Ini ya. Selanjutnya untuk yang F fast Ethernet 0/2 apakah sama? F2 yaitu ini switchnya 00602F84 4AB6. Oke, sama. Untuk ini juga sama ya, 0 ya. Oke, sudah sama. Selanjutnya pertanyaannya yaitu why are two MAC address associated with one port? Mengapa 2 alamat MAC dikaitkan dengan satu port? Karena ini kan ada 2 alamat MAC address, tetapi hanya satu port saja kan, fast Ethernet 0/2. Karena kedua perangkat ini terhubung ke satu port melalui access point yang ada di sini. Tuh, makanya hanya satu saja. Terus selanjutnya untuk part yang ketiga, examine the ARP process in remote communication, yaitu kita step satunya mengenerate traffic to produce ARP traffic. Klik pada PC 31.2 ini, terus ke command prompt lagi, kita enter untuk yang komunikasi ini adalah komunikasi jarak jauh ya. Jadi ping melalui router dianya. Ping 10.10.10.1. Bentar. Oke, ini udah replay berhasil ya ini. Sendnya 4, receive-nya ada 4 juga. Terus kita perintahkan ARP min A. Apa yang terjadi? Nah, ini dia
dianya ada ini di tabel ARP ada 3 ya. Terus what is the IP address of the new ARP table entry? Untuk yang tadi ini saat ARP ini hanya 1. Sekarang ini ada bertambah ya, bertambah 2. Apa alamat IP dari entry table ARP yang baru, yaitu adalah dapat dilihat yang baru itu ini nih 172.16.31.1 karena ini IP dari gateway, itu router, karena kita melewati router dari ini PC ini ke ping ke mana ini, ke 10.1 begitu. Jadi dia ada IP gateway-nya. Setelah itu enter ARP-min-d. Kita hapus riwayatnya ARP-min-d. Oke, kita beralih ke simulasi mode untuk mengulangi ping seperti yang tadi. Oke. Selanjutnya ping ke ini 10.10.10.1. Oke. How many PDU appear? Berapa banyak PDU yang muncul? Ini dapat kita lihat nih, ada 2 ya PDU yang munculnya, yaitu ada tipe ICMP dan ARP. Karena satu ARP ini, yang ARP ini untuk request dan ICMP ini untuk menunggunya begitu. Selanjutnya klik capture or forward. Apa yang terjadi? Nah, dia seperti yang tadi, dia ke switch selalu yang ICMP-nya menghilang. Terus ini ada ARP ya. Ini ada pertanyaan, yaitu what is the target destination IP destination address the ARP request? Apa alamat IP tujuan target dari permintaan ARP? Yaitu adalah dilihat terlebih dahulu ya. Di sini tujuannya itu adalah ini. Nih, kita lihat IP destination-nya 172.16.31.1 karena komputer itu butuh tahu MAC address dari gateway-nya terlebih dahulu. Ini kan MAC address-nya masih FFF seperti awal tadi ya. Terus the destination IP address is not 10.10.10.1. Nah, kan kita ngeping ke sini. Tetapi kenapa IP address-nya bukan ini? Kenapa? Karena 10.10.10 ini Kak, titik 10.1 itu ada di jaringan yang berbeda. Jadi perlu dikirim lewat router atau gateway, nggak langsung gitu dianya. Selanjutnya step yang kedua yaitu examine the ARP table on router 1. Switch to real time, terus klik router 1 di CLI. Klik yang real time, terus kita ke router 1 di CLI, kita lihat enter sini. Nah, enter, terus enable, terus
So make address table. Bentar. Ini pertanyaannya, how many MAC address are in the table? Why? Di sini dapat kita lihat, yaitu di table ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada isinya, karena perintah ini sama sekali berbeda dari perintah switch so make address table gitu. Terus untuk yang C, kita coba show ARP. Nah, tetapi kalau show ARP ini terdapat dua IP address. Pertanyaannya, is there an entry for 172.16.31.2 ini? Yang ini ya berarti. Entry, iya ada, karena router itu menerima ARP request dari 172.16.31.2. Karena tadi di ping kan dari PC yang ini ya, 172.31.2. Iya kan benar dari sini. Selanjutnya, what happens to force ping in situation where the router respond to the ARP request? Apa yang terjadi pada ping pertama saat router merespon permintaan ARP? Maka ping itu akan berakhir, yaitu atau gagal karena sedang menunggu jawaban dari ARP. Jadi ping kedua dan seterusnya maka akan dapat berhasil. Mungkin sekian penjelasan paket tracker 9.2.9 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.